Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kawan-kawan, laptopnya lagi macet nih, masa pakai HP lagi. Baik, di siang ini sepertinya dari wajah anak-anak bapak ini sudah kelihatan kelelahan nih. Apakah karena banyak makan siang tadi atau karena mengantuk? Nah, oleh karena itu bapak mau tes dulu lah, apakah masih konsentrasi atau tidak. Coba kita ice breaking dulu sebentar. Ini berapa? Satu, Pak. Ini berapa? Satu. Oke. Satu. Yang ini? Dua. Kalau yang ini? Tiga. Tiga. Oke. Berarti ingat ya kata-katanya ya. Ini satu. Yang ini dua. Nah, kalau yang ini tiga. Coba. Ini berapa? Dua. Salah. Hah? Berarti belum konsentrasi. Sorry. Tiga. Berarti belum konsentrasi ini. Masih mengantuk kayaknya nih. Sorry, Ustaz. Pak Adia, masih ngantuk Pak Adia. Nah, ingat kata kuncinya ini. Ini berapa? Satu. Yang ini? Dua. Kalau yang ini? Tiga. Ya. Coba. Yang ini berapa? 4. Salah. Hah? Berarti belum fokus lagi nih. Ingat. Dua. Tadi. Berarti ini masih banyak yang tertidur kayaknya nih. Oke. Di lokal ini ada 2 orang yang paling cantik nih. Ada Ibu Hasnita, ada Ibu Rahmatia. Coba Ibu Hasnita. Ini berapa? 2. Salah. Berarti salah ini. Coba Bang Adia Rizky. Yang ini berapa? 3. Salah. Ingat kata kuncinya. Kata kuncinya berapa? Ingat kata kuncinya. Ini. 1. Yang ini. 2. Kalau yang ini sama dengan 3. Ini 3. Kalau yang ini berapa? 2. Ini satu. Oh, iya. Lagi. Hah? Ini belum fokus lagi nih. Berarti masih belum fokus nih teman-teman nih. Ingat kata kuncinya itu, kata kuncinya berapa? Kata kuncinya ini 1 sama dengan 1. Ini yang 1. Ini 2. Kalau yang ini 3. Nah, coba pertanyaannya. Sekarang kalau yang ini berapa? 3. Kalau yang ini 2. Yang ini 2. Kalau yang ini 2. Ini 1. Ini 1. Yang betulnya adalah 3. Berarti yang masih pusing ya biarlah pusing. Kita udah paham, alhamdulillah. Yang masih pusing biarlah berpikir dulu sampai di rumah bagaimana betulnya. Jadi PR, Pak. Hari ini kita akan membahas tentang nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai Al-Quran dan wahyu serta nama-nama Al-Quran. Masih ingatkah anak-anak Bapak tentang nama-nama Al-Quran? Coba Bapak tanya yang paling 2 orang yang tercantik di lokal inilah. Hasnita, bagaimana Hasnita? Masih ingat dengan nama-nama Al-Quran? Alhamdulillah, betul sekali. 100 untuk Hasnita. Kemudian bagaimana dengan Rahmatia Abdullah? Apakah masih ingat dengan definisi Al-Quran yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i? Betul sekali, 100.
Nah, hari ini kita akan membahas mengenai nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Coba kita share dulu ya, share screen bisa enggak nih? Share screen dulu sebentar. Oh, dia harus dokumen ya, sorry. Oh, mohon maaf teman-teman. Karena ini saya pindah ke HP, jadi dokumennya nggak ada di handphone, jadi nggak bisa ditampilkan dokumennya. Tapi bisa ada di YouTube, boleh ditengok di YouTube di Gus Mardi GM Channel, di situ ada materinya di situ. Dan kemudian bagi yang belum subscribe, boleh di subscribe nanti di situ Gus Mardi GM Channel. Ada video short-nya, juga ada video panjangnya. Jadi boleh tengok di situ nanti. Nah, pertanyaan memantiknya adalah, hari ini kan kita belajar mengenai nuzulul Quran. Pertanyaan pemantiknya adalah, kenapa di zaman Nabi Al-Quran itu belum dibukukan? Nah, kita akan membahas mengenai nuzulul Quran dan penulisan Al-Quran. Kenapa di zaman Nabi Al-Quran itu belum ditulis? Nah, coba Anda Bapak Al-Kausar. Karena belum ada percetakan, Ustaz. Oh, belum ada percetakan. Yes, Oh, bagus sekali pendapatnya. Coba Adia Rizky mana? Adia Rizky. Masih adakah dia di sini? Oh, ada kabut dia nih. Oke. Nah, kemudian Al-Quran ini kan Al-Quran nih. Al-Quran ini kan ditulis semenjak zaman Nabi. Apakah Anda yakin yang Al-Quran hari ini adalah Al-Quran yang persis sama ditulis pada zaman Nabi? Nah, itu pertanyaannya, nanti dijawab saja. Kemudian materi kita hari ini, kita kembali ke materinya. Kemarin sudah berbagi sebanyak 4 kelompok. Nah, kelompok 1 membahas mengenai definisi nuzul Quran. Kemudian kelompok 2 membahas mengenai tentang penulisan Al-Quran pada zaman Nabi. Kelompok 3 membahas tentang penulisan Al-Quran pada zaman Abu Bakar. Kelompok 4 membahas tentang definisi Al-Quran, penulisan Al-Quran pada zaman Utsman bin Affan. Nah, silakan diduduk per kelompok dan boleh dibuat dalam bentuk peta konsepnya. Boleh dibuat dalam bentuk peta konsepnya. Boleh dibuat dalam bentuk peta konsep. Nah, silakan duduk di kelompok masing-masing. Oke, waktunya sebanyak 40 menit. Oke, sudah selesai. Silakan perwakilannya maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Lewati. Oke, bagus sekali. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan dari materi-materi yang disampaikan oleh teman-teman tadi? Oke, terima kasih Pak Budiman. Sangat bagus sekali pendapatnya. Terima kasih juga kepada Pak Jamalul Laili, sangat bagus sekali pendapatnya. Tapi tadi ada satu pertanyaan dari teman kita, Adia Rizky Ananda. Dia bertanya, kenapa kok para ulama berbeda pendapat dalam menentukan proses atau cara turunnya Al-Quran? Adakah Anda Bapak yang bisa menjawab pertanyaan ini? Silakan berikan pendapatnya. Kenapa para ulama berbeda pendapat dalam menentukan proses turunnya Al-Quran? Ada yang mengatakannya dari Lauhil Mahfuz dulu, ada yang mengatakan dari langit dunia dulu.
Jadi ada 4 pendapat. Kenapa bisa berbeda-beda pendapatnya? Terima kasih kepada anak Bapak Al-Kausar Kalebi yang sudah memberikan pendapatnya. Sangat bagus sekali. 120 Bapak kasih pendapatnya. Luar biasa sekali. Sangat luar biasa. Dan bagus juga pendapat dari Albert ini. Ini pendapatnya sangat benar apa, sekali. Jawaban yang benar apa, Pak? Apa, Pak? Jawaban yang benar apa? Oh, jawaban yang benarnya. Oke. Oh, jadi jawab juga, Pak. Oke, jadi kenapa para ulama berbeda pendapat dalam menentukan proses turunnya Al-Quran ini? Yang pertama alasannya adalah karena tidak ada dalil yang pasti menentukan tata cara prosesnya turun Al-Quran ini. Yang kedua, karena ini adalah masalah gaib. Jadi tentu tidak bisa orang bisa langsung menganalisis sampai ke sana. Misalnya, ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu dari Allah langsung ke Lauhil Mahfuz. Tentu ini adalah pendapatnya, tentu ini adalah masalah yang gaib. Di mana Lauhil Mahfuz itu kita nggak tahu. Di mana Baitul Izzah itu kita juga nggak tahu. Makanya para ulama ada yang berbeda pendapat. Kemudian yang kedua, karena keilmuan mereka yang berbeda-beda, sehingga mereka menentukan proses turunnya Al-Quran ini dengan cara yang berbeda-beda pula. Nah, kira-kira itu jawabannya, Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Hadi Aspam yang udah memberikan tanggapannya. Oke, terakhir silakan diberikan kesimpulan oleh Dian Saputra. Sebelum kita tutup, berikan kesimpulan oleh Dian Saputra. Oke, sangat bagus sekali kesimpulannya. Nah, jadi betul sekali ya apa yang dikatakan oleh Dian Saputra tadi. Nah, betul sekali. Nah, terakhir silakan dikerjakan LKPD yang udah Bapak bagikan tadi. Nah, silakan dikerjakan. Nanti dikembalikan lagi ke Bapak. Untuk itu kita tutup pelajaran ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.